Pertama, silakan untuk Novita membaca Al-Quran 1 sampai 2 ayat dengan intonasi yang kuat dan artikulasi yang jelas ya. Silakan. Maaf Pak, saya tidak bisa Pak, berhalangan. Gak apa-apa, yang hafal aja kalau gitu. Ya dihafal aja Bu, dihafal. Boleh Surat Pak. pendek Yang juga hafal boleh. aja. Boleh Pak. Tapi jangan pendek sekali suratnya. Jangan sangat pendek suratnya. Ya. Boleh Pak. Saya mulai Pak ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, itu maksud saya jangan pendek sekali, Bu. Ada nggak surat lain yang bisa dihafal kira-kira? Selain Alif Las? Boleh, Pak. A'udzu Oke, silakan Bu. Dibaca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Baik, silakan dikomentari Pak Mumtaz. Ya, ini Bu, tolong dijawab. Saya tidak panjang-panjang ya, mungkin hanya sedikit yang ingin saya tanyakan, tapi tergantung jawaban Ibu ini. Ini kan tugas Ibu terkait indahnya saling menghargai ya. Iya Pak. Bisa tidak dijelaskan sedikit tentang tujuan materi ini, pelaksanaan materi ini gimana, dan apa manfaatnya ya untuk siswa kelas 4 Bu ya? Iya Pak. Oke, bisa dijelaskan apa definisinya, bagaimana pelaksanaannya, dan manfaatnya itu apa? Silakan Bu. Pak, bisa diulang pertanyaannya, Pak? Putus, Pak. Ya, terkait materi yang sudah Ibu susun, silakan, itu kan materinya tentang indahnya saling menghargai. Iya, Pak. Silakan Ibu menjelaskan apa yang Ibu pahami tentang materi ini, tujuan materinya untuk apa, dan manfaatnya untuk siswa kelas 4 itu apa, Bu? Nah, silakan. Baik, Pak. Adapun tujuan daripada materi saya tentang indahnya saling menghargai dalam keragaman untuk kelas 4 tingkat SD. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan tanda-tanda saling menghargai, baik menurut fikih dan biologi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya bersyukur dan bertanggung jawab dalam menyambut tentang toleransi. Yang ketiga, dapat menerapkan sikap tanggung jawab. Baik, bisa dijelaskan Bu, materi ini tentang apa kira-kira? Apa yang Ibu pahami dari materi ini?
tujuan yang bisa saya pahami dari materi ini, dengan belajar materi tentang toleransi ini kita bisa mengajari kepada anak-anak tentang saling menghargai, baik itu sesama agama maupun berbeda agama. Tujuan daripada mempelajari ini untuk membantu menciptakan suasana belajar atau kerja yang positif, di mana siswa merasa dihargai dan diterima, baik itu berada di kalangannya maupun tidak berada di kalangannya. Baik, Ibu tugasnya di mana, Bu? Di Trumon, Pak, Aceh Selatan. Di SD, kelas 4. Nah, baik. Nah, bagaimana kira-kira kalau materi ini diajarkan untuk anak kelas 4 SD di Trumon? Bermanfaat nggak kira-kira? Sangat bermanfaat, Pak. Ya, bisa dijelaskan, Bu, manfaatnya apa? Karena kan kalau untuk keragaman agama di sana tidak ada. Kan Muslim semua. Nah, apa manfaatnya, Bu, kira-kira? Baik, Pak. Manfaatnya Ya, Bu. mempelajari tentang toleransi ini sangat banyak, Pak. Baik itu di kalangan kita Muslim, karena ada juga yang berbeda agama, Pak. Di Trumon ada yang beda agama, Bu? Ada yang Ada, Pak. Muslim? Ada. Ada ya? Di sekolah Ibu ada ya? Ada, Pak. Oke. Ketika materi ini diajarkan, apa yang Ibu lihat? Manfaatnya atau perubahannya atau apa? Gimana? Iya, Pak. Manfaatnya dan manfaatnya bagi kita, bagi siswa, yang pertama Ya, kita fokus di Trumon, Bu. Di Trumon, setelah materi ini diajarkan, atau materi ini ketika Ibu mengajarkan kepada siswa. Nah, gimana perubahannya itu? Walaupun berbeda agama, Pak, siswa merasa lebih dihargai walaupun berbeda agama dengan dia. Artinya ada perubahan, Bu, ya, bagi siswanya, atau bagaimana? Atau tidak ada perubahan sama sekali? Ada perubahannya, Pak. Di mana perubahannya? Apa bedanya sebelum dan sesudah? Saling menghargai, Pak. Karena si anak kan belum paham, Pak, tentang toleransi itu bagaimana. Selama belajar tentang toleransi, siswa merasa lebih dihargai walaupun berbeda agama, Pak. Baik, Pak Azmil. Silakan lanjutkan. Cukup, Bu, dari saya cukup. Silakan, Pak Azmil. Baik, Pak. Baik, Bu Novita. Saya mulai dari posisi Ibu sebagai guru sekolah dasar, ya. Iya, Pak. Di SD, Ibu seringkali, mungkin bahkan setiap mengajar, menggunakan media pembelajaran. Pertanyaan saya, seberapa penting media pembelajaran menurut Ibu digunakan? Sangat penting, Pak. Karena seberapa penting? Kenapa? Karena si anak kadang-kadang lebih semangat, karena waktu kita menggunakan media pembelajaran, siswa lebih semangat dan menarik. Baik. Ibu sebagai guru, yang notabene-nya guru itu adalah profesi, ya, adalah profesi. Pasti Ibu memiliki kompetensi profesional dan pedagogik, juga sosial dan kepribadian. Pertanyaan saya, apa yang membedakan antara
kompetensi profesional dengan pedagogik? Pak, coba diulang pertanyaannya Pak, putus-putus Pak. Ibu sebagai guru pasti memiliki 4 kompetensi, yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Pertanyaan saya, apa yang membedakan kompetensi profesional dan pedagogik? Kalau pedagogik kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran dengan efektif. Kalau profesional, pengetahuan dan keterampilan dalam bidang studi yang diajarkan. Oke. Kemudian saat Ibu selesai melakukan pembelajaran, Ibu melakukan yang namanya evaluasi. Nah, apa pentingnya melakukan evaluasi bagi seorang guru? Untuk apa pencapaian pelajaran, Pak? Gimana tuh? Maksudnya gimana? Untuk mengukur pencapaian pembelajaran. Cuma itu saja? Iya, Pak, itu yang saya tahu. Oke. Dengan Ibu mengetahui capaian pembelajaran itu, apa implikasinya ke Ibu untuk pertemuan selanjutnya? Pak, bisa diulang, Pak? Dengan Ibu mengetahui kan Ibu melakukan evaluasi nih, katanya Iya, Pak. tadi tujuannya hanya untuk mengetahui pencapaian pembelajaran itu kan. Nah, dengan Ibu mengetahui pencapaian Ibu pada pembelajaran itu, apa implikasinya untuk pertemuan selanjutnya? Apa dampak yang diberikan? Saya bisa memperbaiki model pembelajaran saya. Nah, itu sebenarnya poinnya, Bu. Evaluasi itu tidak hanya untuk melihat pencapaian dari pembelajaran, tetapi lebih dari itu, Ibu bisa mengetahui nih langkah selanjutnya apa yang harus saya lakukan dengan pencapaian yang saya dapatkan hari ini. Kan seperti itu. Artinya ada rekomendasi, ada tindak lanjut. Nah, di situ evaluasi ya. Baik. Nanti dibaca-baca kembali modulnya. Iya, Pak. Saya masuk ke modul teori belajar. Apa yang Ibu pahami tentang teori belajar konstruktivisme? Apa, Pak? Apa yang Ibu pahami tentang teori belajar konstruktivisme? Konstruktivisme menciptakan pentingnya jaringan informasi dan bagaimana pengetahuan tersebut dalam jaringan sosial dan teknologi. Oke, saya tidak tahu ya, mungkin Ibu membaca ya, karena kelihatan bacaannya di kacamata Ibu. Tapi ke depan itu tidak diperbolehkan, Bu ya, karena kita latihan nih. Kita latihan persiapan Ibu untuk UP. Oke. Selanjutnya, kenapa apa yang Ibu lakukan pada siswa kelas 4 SD yang berada pada fase operasional konkret? Apa, Pak? Apa yang Ibu lakukan pada pembelajaran untuk siswa yang berada pada masa operasional konkret? Fase operasional konkret adalah salah satu tahap dalam teori perkembangan kognitif dan biasa yang terjadi sekitar usia 7 hingga 11 tahun.
Pertanyaan saya bukan itu, Bu. Apa yang Ibu lakukan pada siswa yang berada pada fase itu? Meningkatkan karakter, Pak. Oke, itu dibaca lagi, Bu, modul yang untuk perkembangan peserta didik. Baik, saya pikir cukup. Saran saya, Ibu baca-baca lagi. Kalau memang tadi Ibu dapat bantuan dari orang lain, itu jangan dibiasakan, karena posisinya UP nanti Ibu akan berjuang sendiri. Gitu, Bu ya. Baik, terima kasih Bu Novita, sudah boleh keluar.